Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Hajah Hasnah Faizah, ARHM yang telah membimbing dalam mata kuliah Filsafat Ilmu. Perkenalkan, nama saya Elva Nutasari. Saya sebagai moderator kedua akan membahas tentang ukuran kebenaran. Berpikir merupakan sesuatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Oleh sebab itu, kegiatan berpikir adalah usaha untuk menghasilkan pengetahuan yang benar atau kriteria yang benar. Secara umum, orang merasa bahwa tujuan pengetahuan adalah untuk mencapai kebenaran. Namun, masalahnya tidak hanya sampai di situ saja. Masalah kebenaran itu memacu tumbuh dan berkembangnya epistemologi. Telah epistemologi terhadap kebenaran membawa pada suatu kesimpulan bahwa perlu dibedakan adanya 3 kebenaran, yaitu kebenaran epistemologis, kebenaran ontologis, dan kebenaran semantis. Kebenaran epistemologis adalah kebenaran yang berhubungan dengan pengetahuan manusia. Kebenaran ontologis adalah kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat pada hakikat segala sesuatu yang ada atau diadakan. Dan yang terakhir adalah kebenaran dalam semantis, adalah kebenaran yang terdapat serta melekat dalam tutur kata dan bahasa. Teori-teori yang menjelaskan tentang kebenaran epistemologis, yang pertama ada teori korespondensi. Menurut teori ini, kebenaran itu apabila ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju oleh pernyataan atau pendapat. Jadi, kebenaran korespondensi adalah kemanunggalan antara subjek dan objek. Suatu pengetahuan yang dikatakan benar apabila di dalamnya kemanunggalan yang bersifat intrinsik, internasional, dan pasif-pasif terdapat kesesuaian antara apa yang ada di dalam pengetahuan subjek dan apa yang ada dalam objek. Dengan demikian, kebenaran dapat didefinisikan sebagai kesetiaan terhadap realitas objektif, yaitu suatu pernyataan yang sesuai dengan fakta. Kedua, teori koherensi kebenaran. Menurut teori ini, kebenaran tidak dapat dibentuk atas hubungan putusan dengan sesuatu yang lain, yaitu fakta atau realitas, tetapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. Dengan kata lain, kebenaran ditegakkan atas hubungan antara putusan yang baru dengan putusan yang telah diketahui dan diakui kebenaran terlebih dahulu. Menurut Watoli, tahun 2001 halaman 199 berpendapat bahwa kepastian mengenai kebenaran memiliki sekurang-kurangnya 4 pengertian, yaitu pengertian bersifat logis, pengertian yang bersifat psikologis, menyamakan kepastian dengan keyakinan yang tidak dapat dikoreksi, dan kepastian yang digunakan dalam pembicaraan umum. Ketiga, teori praktisme tentang kebenaran. Menurut teori ini, benar atau tidaknya suatu ucapan, dalil atau teori-teori semata-mata tergantung pada asas manfaat. Sesuatu dianggap benar jika memberikan manfaat, dan akan dikatakan salah jika tidak mendatangkan manfaat. Suatu kebenaran dan suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan manusia. Kebenaran terbukti atas kegunaannya, oleh hasilnya, dan oleh akibat-akibat praktisnya. Menurut para ahli filsafat, kebenaran itu bertingkat-tingkat. Ada beberapa wujud kebenaran yang berbeda-beda tingkatannya. Perbedaan tingkatan ini terutama ditentukan oleh potensi subjek yang menyadari atau menangkap kebenaran itu, baik panca indera, rasio, dan hati nurani manusia. Berdasarkan potensi subjek tersebut, tingkatan kebenaran terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, tingkat kebenaran indera, yaitu tingkat kebenaran yang paling sederhana dan pertama dialami oleh manusia. Yang kedua, tingkat ilmiah, yaitu tingkat kebenaran berdasarkan pengalaman yang ditambah dengan rasio. Yang ketiga, tingkat filosofis, yaitu tingkat kebenaran yang direnungkan dan diolah lebih mendalam sehingga kebenaran tersebut semakin tinggi nilainya. Dan yang terakhir yaitu tingkat religius, merupakan tingkat kebenaran yang paling tinggi, mutlak yang bersumber pada Tuhan dan dihayati dengan seluruh kepribadian, dengan integritas kepribadian, dengan iman dan kepercayaan. Sedangkan menurut Abbas Hamami, tahun 1997 halaman 87 menyebutkan 7 teori. Yang pertama, teori kebenaran korespondensi adalah berpikir tentang pembuktian sesuatu itu relevan dengan sesuatu yang lain. Yang kedua, teori kebenaran koherensi. Secara sederhana adalah kebenaran saling berhubungan. Sesuatu yang koheren dengan sesuatu yang lain berarti ada kesesuaian atau keharmonian dengan sesuatu yang memiliki hierarki yang lebih tinggi. Yang ketiga, teori kebenaran praktis. Bagi seorang praktis, kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan. Yang keempat, teori sintaksis.
Teori ini bertitik tolak pada keteraturan sintaksis atau gramatika yang dipakai suatu pernyataan. Artinya, suatu pernyataan benar jika pernyataan memiliki aturan sintaksis yang berlaku. Yang kelima, teori kebenaran semantis. Menurut teori ini, suatu proposisi memiliki kebenaran ditinjau dari segi arti atau makna. Yang keenam, teori kebenaran non-deskripsi. Menurut teori ini, sesuatu yang benar bila dapat dilakukan dalam tindakan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, yaitu teori kebenaran logis yang berlebihan. Menyatakan kebenaran itu proposisi yang merupakan fakta yang telah memiliki evidensi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.